Pemerintah nampaknya semakin serius untuk menyesuaikan harga bahan bakar minyak. Hal ini dilakukan untuk menekan anggaran subsidi energi yang kian membengkak. Dari Istana Kepresidenan, sinyal kenaikan harga BBM semakin menguat. Hal ini ditunjukkan dengan adanya pembahasan antara Presiden Joko Widodo dengan jajarannya terkait pembahasan tambahan bantuan sosial, di mana nantinya pemerintah akan mulai memberikan tambahan bantalan sosial sebagai pengganti pengalihan subsidi energi senilai 24,17 triliun. Lalu, kapan Presiden Joko Widodo akan mengumumkan kenaikan harga BBM? Dan apakah kebijakan ini efektif dan dampaknya bagi masyarakat? Pemerintah memutuskan memberikan 3 jenis bantalan sosial. Menteri Sosial Tri Risma hari ini menjelaskan Kementerian Sosial akan menyalurkan bantuan sebesar Rp150.000 setiap bulan selama 4 bulan. Terhitung 1 September 2022. Menurut data Kementerian Sosial, ada 20 juta masyarakat berpenghasilan rendah yang akan mendapatkan bantuan pengalihan subsidi BBM. Nilai total bantuan adalah Rp12 triliun. Bulan DTKS itu kita revisi karena ada yang meninggal, ada yang pindah, ada yang lahir. Nah, kita tiap bulan kita update itu ya. Jadi ini data terakhir, data per September, nanti per September saya tetapkan kita akan berikan bantuan. Tadi kan 4 kali 150.000 ya, tapi akan kami bagi 2 kali penyerahannya. Jadi itu di luar bansos rutin, ya. Jadi dia di topping gitu, di top up gitu. Nah, nanti yang satu kalinya saya akan lihat Presiden Joko Widodo juga menginstruksikan pengalihan subsidi BBM diberikan untuk bantuan subsidi upah kepada 16 juta pekerja dengan gaji maksimum Rp3,5 juta per bulan. Anggaran yang disediakan sebesar Rp9,6 triliun. Menteri Keuangan Sri Mulyani juga akan meminta pemerintah daerah menggunakan anggaran dari APBD sebanyak 2% atau Rp2,17 triliun dalam bentuk subsidi transportasi untuk angkutan umum kepada rakyat. Yang kedua, Presiden juga menginstruksikan untuk bantuan subsidi upah diberikan kepada 16 juta pekerja ya dalam hal ini. Dengan gaji maksimum Rp3,5 juta per bulan yang juga akan segera dieksekusi oleh Kemenakertrans ya dengan menerbitkan juknisnya. Anggaran yang kita sediakan sebesar Rp9,6 triliun. Kemudian Bapak Presiden juga meminta seluruh pemerintah daerah untuk segera menggunakan anggaran APBD-nya. Bantuan-bantuan ini diharapkan dapat mengurangi beban masyarakat. Tetapi, ekonom Selyos Bima Yudhistira menilai kebijakan ini bisa berdampak pada makin meningkatnya inflasi dan menurunkan daya beli masyarakat. Menurut Bima, ada beberapa hal yang bisa dilakukan pemerintah. Salah satunya memprioritaskan penggunaan anggaran proyek infrastruktur yang tidak mendesak. Kemudian yang lebih baik dilakukan adalah pembatasan, terutama untuk solar. Kenapa solar? Karena solar ini ditengarai, diindikasikan mengalami kebocoran yang cukup parah, terutama bocor untuk penggunaan kendaraan logistik di perusahaan-perusahaan industri pengolahan skala besar, pertambangan skala besar, dan juga perkebunan skala besar. Jadi kalau bisa menutup kebocoran dari solar, itu sudah cukup signifikan. Ada tidaknya subsidi energi, tantangan berikutnya yang muncul adalah dari sisi perlindungan sosial, di mana saat ini inflasi dari sisi pangan sudah semakin meningkat, bahkan menekan atau mendekati 11% per Juli 2022. Tentunya yang menjadi PR pemerintah adalah bagaimana bisa menekan meningkatnya dampak kemiskinan di Indonesia akibat kenaikan harga BBM. Nova Nayantaka, Fikri Adit, Jakarta.